Oke rekan-rekan, ini merupakan video part keempat dari seri belajar menggambar teknik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gambar denah pondasi dan slope dan gambar detail pondasi. Oke, langsung saja kita masuk kepada video pembelajarannya. Baik rekan-rekan, di sini sudah tersaji suatu denah pondasi. Denah pondasi adalah suatu denah yang menyatakan letak atau posisi dari sebuah pondasi. Nah, dalam pembuatan denah pondasi, umumnya si pondasi mengikuti alur atau rangkaian dari sebuah dinding. Jadi, kita cek dulu ya, bagaimana suatu denah. Oke, lihat denahnya. Oke, ini merupakan denah yang telah kita buat ya. Nah, seperti yang aku maksudkan tadi, pondasi itu mengikuti alur dari dinding. Jadi di bawah dinding ini, di bawah dinding ini, oke, yang penting di bawah dinding itu ada pondasi gitu. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan, patokan dalam pembuatan denah pondasi itu patokannya ada pada dinding. Oke, dengan catatan sebenarnya dalam dunia engineer itu patokannya bukan patokan dinding sih, tetapi supaya memudahkan kita, maka aku gunakan patokan dinding. Kurang lebih kayak gini lah sketsanya. Kita buktikan ya pada denah pondasi yang telah kita buat. Apakah betul seperti ini? Maaf kalau agak kurang bagus ya, kurang lurus. Oke, kita lihat ya. Nah, oke. Nah, kurang lebih sama ya peletakannya. Di sini mengikuti alur dinding. Jadi, pembuatan denah pondasi itu mengikuti alur dinding. Itu untuk teman-teman yang pemula kayak gitulah pemahamannya dalam pembuatannya. Tetapi nanti di dunia kerja itu sebenarnya struktur itu enggak selalu mengikuti alur dinding. Jadi ada alurnya tersendiri. Tetapi untuk rekan-rekan yang baru berkuliah di civil engineer, itu nggak apa-apa ngikuti alur dinding dulu untuk memudahkan pemahaman dasar kawan-kawan. Oke ya. Oke. Nah, teman-teman pasti bingung nih, itu kenapa terlalu banyak garisnya? Garis apa aja tuh? Oke, aku akan ngejelasin ya dengan detail mengenai garis-garis ini, dan kuharap teman-teman fokus karena ini cukup detail, cukup rinci. Takutnya ada salah pemahaman. Oke, kayaknya kita zoom lagi ya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwasanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. Nah, garis-garis ini garis-garis apa saja sih? Oke, di sini aku akan jelasin ya. Namun sebagai informasi pengantar bahwasanya denah ini nih tentu kita lihat seakan-akan dari atas ya. Penglihatan kita dari atas melihat bagian bawah pondasi. Jadi bisa dikatakan ini merupakan tampak atas dari sebuah pondasi. Oke, mengenai garis-garisnya akan aku jelaskan. Oke. Nah, 2 garis awal ini merupakan, oke aku hitamkan aja. Sebenarnya ini adalah slope ya teman-teman. Sebenarnya dihitamkan dan aku udah menghitamkan, cuman nggak upgrade di PDF ini. Jadi beginilah bentuknya jika denah pondasi itu bagian slope-nya dihitamkan. Teman-teman bisa melihat di layar.
Oke teman-teman, kita balik ya ke gambar kita yang ini. Ini merupakan slope ya teman-teman. Ini slope. Kemudian garis kedua ini merupakan bagian atas pondasi. Oke, jelas. Garis ini merupakan bagian atas pondasi. Kemudian garis ini merupakan bagian bawah pondasi. Oke teman-teman. Kemudian yang bagian ini merupakan garis anstampang ya teman-teman. Bagian anstampang. Oke. Ya kayak gini lah anstampang. Jadi ini merupakan slope. Oke. Ini merupakan bagian atas pondasi. Ini merupakan bagian bawah pondasi, dan ini merupakan bagian anstampang. Oke, cukup jelas ya rekan-rekan, kawan-kawan, mengenai garis-garis yang digunakan dalam pembuatan denah pondasi. Oke, dalam pembuatannya sendiri, teman-teman mesti paham patokan awal pembuatan itu ada pada garis as. Jadi ingat, garis as itu merupakan garis tengah ya teman-teman. Oke, teman-teman ingin membuat ini harus berpatokan pada garis as. Jadi buatannya dari ini ke sini jaraknya, kemudian ini ke sini jaraknya, dan ini ke sini jaraknya, dan terakhir ini ke sini jaraknya. Jangan buatnya dari sini. Oke, jangan buatnya dari sini ya teman-teman. Jangan buatnya dari ujung sini ke ujung sini, jangan. Tapi patokannya pada garis as. Kenapa gitu? Kenapa nggak boleh dari ujung sini ke ujung sini? Karena nanti ketika teman-teman pembuatannya antara slope dengan si garis atas pondasi itu kesulitan, karena ukurannya itu sangat kecil ya. Sedangkan jika teman-teman menggunakan garis dari titik as ke arah ini, tentu dapat terlihat lebih cukup mudah ya teman-teman. Oke, itu cara pembuatannya. Kemudian, oke, kita kecilin dulu ya. Nah, ini. Duh. Oke, nah ini nih merupakan garis sudut atau garis diagonal dari sebuah pondasi ya teman-teman. Jadi antara siku pondasi itu kan bentuknya trapesium ya gini. Oke, ini tampak samping ya. Nah, nanti antara sudut ujung ke ujungnya itu ada lekukan seperti ini. Lekukan yang kayak gini teman. Nah, makanya ada sisi diagonal yang kayak gini. Oke, mungkin cukup dimengerti ya. Dan sisi-sisi kayak gini nih, itu terletaknya di ujung-ujung perbatasan pondasi ya teman-teman. Jika teman-teman ketemu siku-siku pondasi, maka gunakan hal seperti itu. Oke, mungkin cukup jelas ya. Dan diingat, di bagian denah pondasi juga jangan lupa diberikan garis potongan atau garis detail teman-teman. Nah, notasi dari garis potongan ini masih sama, putus titik, putus titik, putus titik. Oke ya, ingat, putus titik, putus titik, putus titik. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Berapa buah nih itu? Kalau teman-teman bertanya, ada berapa buah nih yang harus kita buat? Kalau di zaman aku, dosen menyuruhku untuk membuat 3 garis potongan dalam denah pondasi ini. Dan ketiga ini nih juga mewakili elevasi yang berbeda-beda ya teman-teman. Ini seperti yang kita tahu ini kan, warna hitam aja. Kan sebenarnya plus minusnya 0,00. Nah, ini juga plus minusnya 0,00.
dan si potongan B-nya juga beda dan potongan C-nya juga beda mengenai elevasinya. Nah, ini akan aku bahas di bagian gambar detail pondasi. Oke, untuk kelengkapan denah pondasi. Oke. Nah, jangan lupakan juga ya dimensinya, teman-teman. Kemudian judul gambarnya juga dan skala gambarnya juga jangan dilupakan ya, teman-teman. Kemudian yang ini merupakan pondasi batu kali tunggal ya, yang digunakan untuk menopang dari suatu kolom yang tunggal tegak, makanya ditopang dengan pondasi di bawahnya. Sebenarnya ada beberapa opsi sih ketika aku membuat pondasi tunggal ini. Bisa juga sih disambungkan. Nah, contohnya ini sebenarnya boleh juga sih disambungkan pondasinya kayak gini. Oke, ini ditambah nanti garis-garisnya. Ya kayak gitulah. Nah, sebenarnya boleh sih disambung, tetapi nggak aku sambung karena perhitunganku supaya hemat di bagian RAB atau anggaran biayanya, teman-teman. Jadi nggak aku sambungin. Kalau teman-teman mau nyambungin itu boleh, tetapi kalau nggak mau nyambungin juga nggak apa-apa. Ini juga sebenarnya boleh disambung nih, supaya lebih kokoh ya. Tetapi aku nggak menyambung dengan alasan RAB tadi, teman-teman. Oke. Nah, oh ya, aku ingatin sekali lagi ya, untuk slope-nya jangan lupa dihitamkan. Ini aku belum menghitamkan karena yang aku bilang tadi ya, aku sebenarnya udah menghitamkan si slope-nya, cuman nggak aku ganti di PDF gambar ini. Oke, dah itu aja untuk denah pondasi. Kita masuk kepada bagian detail pondasi. Oke, nah tadi denah pondasi, sekarang detail pondasi. Oke, di detail pondasi ini cukup menantang ya, teman-teman. Karena yang pertama, faktor yang membuat menantang itu skalanya itu udah berbeda ya. Tadi kan kita bahas nih, untuk denah skalanya 1:100, tampak skala 1:100, potongan 1:100, kemudian denah pondasi 1:100. Nah, kenapa sih detail pondasi ini nih skalanya 1:20? Nah, ya namanya detail tentu di zoom ya, diperbesar supaya jelas ukuran-ukuran atau bagian-bagian dari sebuah pondasi itu. Makanya digunakan skala 1:20. Oke, kita hapus ya. Nah, untuk oke, kita jelasin dulu ya ini. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan gambar potongan dari sebuah pondasi. Pondasi itu yang ininya. Ya, ini merupakan pondasinya. Nah, di sini struktur atau komponen-komponen pondasi ada apa saja nih? Yuk kita bahas, kita zoom dulu ya. Oke, nah, komponen dari sebuah pondasi ada yang namanya, oh ya ini udah tertulis ya. Mungkin, nah, ada yang namanya nih, ini, oh kita tebalin dulu. Ini merupakan pasir uruk ya, teman-teman. Kemudian yang bulat-bulat ini nih, itu dinamakan antampang. Oke. Kemudian yang ini nih, nah ini namanya batu kali atau pondasi batu kali. Nah, dari sinilah maka penamaan dari struktur pondasi ini dinamakan pondasi batu kali. Karena komponen yang paling banyak digunakan yaitu di sini nih, di batu kali. Batu kali yang aku maksud tuh batuan kali ya, bukan kali-kali matematika ya, tapi batuan kali. Teman-teman pasti paham deh yang aku maksud. Oke, kita lanjut pada bagian atas dari si pondasi. Nah, ini namanya slope ya, teman-teman. Nih slope namanya ya, teman-teman. Oke, slope sudah.
Kemudian pada bagian atas roof itu ada dinding DDG aja, kayak dinding ya. Nah, di dinding ini menggunakan pasangan bata. Oke ya teman-teman, pasangan bata. Dan ini nampak nih bagian plesterannya. Plesteran. Oke, ini plesteran yang tipis nih, plesteran. Kemudian yang ini merupakan pasangan bata. Oke. Sip, itu bagian pondasi. Kita masuk ke arsiran apa aja sih yang digunakan dalam pembuatan detail pondasi. Oke. Yang pertama dari bawah aja ya. Oh, ini kayaknya kayak gini. Oke. Yang ini. Nih yang 23. Nah, ini merupakan arsiran batas tanah ya teman-teman. BT tanah atau tanah asli. Jadi arsiran batas tanah atau tanah asli. Oke. Kemudian ini. Nah, yang garis vertikal kayak ini namanya arsiran tanah uruk atau urugan tanah atau galian tanah. Oke. Namanya tanah uruk ya teman-teman. Oke. Kemudian mungkin kita ke atas lagi ya. Nah, bagian ini udah ada. Nah, ini nih. Ini namanya arsiran pasir uruk. Jadi sama ya, pasir uruk yang ini, pasir uruk ini sama dengan pasir uruk yang ini. Yang nih. Sama dengan pasir uruk yang ini. Jadi materialnya sama, pasir uruk. Oke, ke atas lagi ya. Nih. Oke, ini pasir uruk. Kemudian bagian ini nih namanya spesi ya teman-teman. Yang ini namanya spesi. Dan yang terakhir, lapisan paling atas namanya keramik. Jadi yang ini pasir uruk, yang ini spesi, dan yang paling atas, lapisan paling atas namanya keramik. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas ini hal yang sangat penting juga di dalam pembuatan detail pondasi, yaitu elevasi. Elevasi antara ruangan yang dipotong. Tadi kan kita nampak nih ruangan sini sama ruangan sini nih. Ini kan masih plus minus 0,00 yang aku bilang tadi. Ini juga plus minus 0,00. Maka dibuatkanlah di detail pondasi itu elevasinya teman-teman nih, plus minus 0,00. Dan terbukti bahwasanya karena ini plus minus 00, ini plus minus 00, maka ketinggiannya sama ya teman-teman. Nih, tingginya setara. Oke. Nah, ini merupakan arsiran pasangan bata. Oh, udah aku jelasin ya tadi ya. Oke, bagian atasnya, bagian yang terakhir. Nah, ini. Ya, ini pasangan bata. Ini nih garis potongan yang habis ya. Oke, mungkin itu aja pada bagian detail pondasi AA. Oh ya. Sedikit tambahannya teman-teman. Jangan lupakan juga yang namanya dimensi dan elevasi. Ingat, dimensi dari 30 cm ini mewakili bagian atas si pondasi batu kali. Kemudian ukuran 80 cm ini mewakili bagian
bawah pondasi batu kali. Dan ukuran 100 cm ini mewakili bagian bawah pasir uruk atau anstampang ya. Bagian sini ya. Oke. Cukup jelas ya teman-teman. Jangan dilupakan mengenai dimensi sebuah pondasi karena itu juga hal yang sangat krusial. Oke. Kemudian yang tak kalah penting juga yaitu nih. Apa? Betul, elevasi atau ketinggian. Elevasi atau ketinggiannya dimulai dari plus minus 0,00. Nih, jelas ya. Ada plus minus 0,00 minus seperti yang aku jelasin di video sebelumnya, artinya penurunan dari titik acuan plus minus 0,00. Oke. Cukup mudah dimengerti ya rekan-rekan. Kita masuk nih kepada bagian detail pondasi BB. Nah, ini merupakan detail pondasi BB. Coba teman-teman lihat apa sih bedanya dengan detail pondasi AA. Aku lihatkan sekali lagi ya, detail pondasi AA. Nih, pondasi AA. Dan ini pondasi BB. Oke, betul. Teman-teman udah bisa nebak nih bahwasanya perbedaan yang jelas itu pada bagian arsiran dan pada bagian ketinggian atau elevasi. Nah, seperti yang aku bilang bahwasanya ketika kita membuat detail pondasi, maka titik acuan kita ada pada garis potongan yang ada di denah pondasi. Kita lihat nih potongan denah pondasi untuk detail pondasi BB kayak gimana. Nah ini oke, kita zoom dulu ya. Nah, ternyata si garis potongan BB berada pada sini. Dan kita tahu bahwasanya ini merupakan kamar dengan elevasi plus minus 0,00 dan ruangan ini merupakan ruangan WC dengan elevasi minus 0,05. Maka antara si garis potongan ini terjadi perbedaan elevasi di antara kedua ruangannya. Maka dari itu kita cek lagi pada bagian detail pondasi BB. Nah, maka dari itu terciptalah perbedaan ketinggian karena elevasinya berbeda, dan karena ini merupakan berbatasan dengan WC, maka penggunaan dindingnya merupakan pasangan truss ram. Oke. Nah, kenapa digunakan pasangan truss ram? Supaya air cipratan yang berasal dari WC ini tidak merembes pada bagian dinding, maka digunakanlah pasangan truss ram. Informasi ini juga udah aku sampaikan pada video yang pertama ya. Ya, silakan teman-teman mencek lagi video pertama. Oke. Nah, oh ya, teman-teman mungkin bertanya, ketinggian si truss ram ini berapaan sih, Bang? Oke. Nah, ketinggian ideal dari sebuah truss ram kamar mandi yaitu setinggi, oke ini aja, setinggi 1,5 meter sampai 1,6 meter. Jadi ketinggian idealnya antara 1,5 meter sampai 1,6 meter. Itu tinggi rata-rata manusia di Indonesia sekitar segitu. Maka penggunaannya di standar Indonesia itu segini, 1,5 sampai 1,6 meter penggunaan truss ram. Nah, di atasnya itu menggunakan pasangan bata biasa. Jadi plesteran biasa, pasangan plesteran biasa. Bawahnya menggunakan truss ram, atasnya menggunakan pasangan bata biasa, pasangan plesteran biasa. Oke. Mungkin cukup jelas ya teman-teman. Selebihnya itu nggak terlalu berbeda ya dari detail pondasi AA.
Jadi baik itu sini, si elevasi, si dimensi itu sama dengan detail pondasi AA, dan si elevasi ini sama juga. Oke. Ya, elevasi ini sama juga. Tetapi harus dijelaskan juga ya ketinggian ini. Oke, ini ya jelas min 5 cm penurunannya. Oke, mungkin itu aja untuk detail pondasi BB. Nggak terlalu jauh berbeda dengan AA, perbedaannya pada elevasi dan penggunaan truss ram. Itu aja sih yang membedainnya, selebihnya itu sama. Kemudian kita lihat lagi nih pada detail pondasi CC. Oke, pondasi CC di bawah ya. Nah, ini merupakan detail pondasi CC. Oke, kita kecilkan dulu. Nah, bentukannya kayak gini nih. Coba tebak apa lagi yang berbeda nih? Nice. Ini ada keramiknya. Kok ini nggak ada keramiknya? Why? Yuk kita buktikan pada denah pondasi. Intinya dalam pembuatan tiap detail pondasi itu harus merujuk pada denah pondasi, dan harus intinya harus merujuk pada garis potongan yang ada di denah pondasi. Oke, kita lihat ya. Garis potongan di denah pondasi bagian CC. Oke, kita zoom dulu. Nah, ternyata ini nih bagian CC-nya. Oke, CC itu berbatasannya dengan kamar dengan elevasi plus minus 0,00, dan berbatasan ternyata nih berbatasannya dengan daerah luar bangunan. Intinya ini nih tanah kosong nih. Oke, tanah kosong. Jadi dapat kesimpulan bahwasanya si garis potongan CC yang ada pada denah pondasi itu berbatasan atau berpotongan di antara kamar dengan elevasi 0,00 dengan bagian luar bangunan. Maka dalam pembuatan detail pondasinya akan seperti ini. Nah, ini nampak ya, di sini ada bagian bangunan tadi, yang kamar tadi dengan elevasi plus minus 0,00, dan ini merupakan bagian luar bangunan. Oke, luar bangunan. Maka karena ini bagian luar bangunan, tidak adalah bagian keramik di daerah luar bangunan. Sip. Oke. Kemudian apalagi nih yang berbeda atau yang perlu dipertanyakan? Oh, ini kok ada truss ram? Nah, betul teman-teman. Penggunaan truss ram pada bagian yang berbatasan dengan daerah luar bangunan digunakan truss ram dengan tinggi sekitar 30 cm. Jadi sini 30 cm. Ya, ini merupakan tinggi truss ram yang berbatasan dengan daerah luar itu sebesar 30 cm. Dan di atasnya menggunakan pasangan plesteran atau pasangan bata biasa. Jadi di bawahnya aja yang menggunakan truss ram. Oke, setinggi 30 cm ya rekan-rekan. Oke. Sebenarnya selebihnya tuh sama ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Selebihnya sama. Yang berbeda itu hanya pada bagian yang berbatasan dengan daerah luar. Oke. Mungkin nggak ada yang terlalu disusahin ya dalam pembuatan detail pondasi ini. Cuman teman-teman mesti merubah ukuran di kertas itu dengan ukurannya sebenarnya itu dengan skala 1:20. Jadi ini aku akan membuatkan video khususnya gimana sih cara mengkonversi
dari skala 1:100 menjadi 1:20 atau 1:25 atau 1:50. Jadi akan aku buatkan tutorialnya cara mengkonversi nilai itu. Jadi teman-teman tunggu aja ya videonya muncul. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan sebagai conclusion atau kesimpulan. Ingat, dalam pembuatan detail fondasi harus merujuk pada garis potongan fondasi yang ada di denah fondasi. Mungkin akan muncul pertanyaan nih, Bang, kenapa kok fondasi batu kali itu berbentuk trapesium? Nah, tujuan dibentuknya trapesium pada fondasi batu kali yaitu untuk mencegah gaya guling ke kanan dan ke kiri. Oke, jelas itu aja yang dapat aku sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang, aku mohon maaf. Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Silakan juga kasih saran dan pendapatnya, karena saran dan pendapat itu sangat aku perlukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.